sekitar 250.000 benda-benda dari abad ke-10 Masehi dijual di Singapura, seperti keramik-keramik, kristal, dan permata ditemukan oleh para penyelam di perairan Laut Jawa di Cirebon pada tahun 2010. Indonesia memiliki banyak benda-benda bersejarah, dari penemuan arkeologi, peninggalan zaman bahla, atau harta peninggalan orang dulu. Sebagian besar di museum, ada yang laku di meja lelang, ada yang terjual di pasar gelap, dan ada sebagian besar ternyata di luar Indonesia. Benda-benda apakah itu? Di mana mereka berada? Di mana mereka sampai sejauh itu? Dan apakah ia sebaiknya dikembalikan atau tidak? Mari kita lihat kisah benda-benda bersejarah yang ada di bawah negeri orang. Sejak lama banyak armada seluruh dunia melintasi perairan Indonesia. Itu karena sejumlah pelabuhan di Nusantara terhubung dengan jalur laut perdagangan. Sisa-sisa masa kejayaan tersebut meninggalkan bangkai-bangkai kapal yang karam di perairan Indonesia, berisi harta yang melimpah yang disebut dengan barang muatan kapal tenggelam atau biasa yang disebut dengan BMKT. Laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyebutkan nilai kekayaan dari kejayaan masa lampau ini mencapai triliunan rupiah, tersebar di 463 titik di seluruh Indonesia. Namun, benda-benda bersejarah itu sangatlah rawan penjarahan. Salah satunya menurut laporan Kemenku Republik Indonesia adanya pencurian yang dilakukan Michael Hatters, pemburu harta karun kapal karam pada tahun 1985 sampai 1986. Pemburu kelas kakap ini berhasil mengambil BMKT dari kapal Geldermalsen milik VOC yang ada di perairan Tanjung Pinang, lalu dilelang di Balai Lelang Christie di Belanda, dan menghasilkan uang senilai 17 juta dolar sekitar 250 miliar rupiah, dan Indonesia tidak mendapatkan sepeser pun dari hasil lelang tersebut. Pada tahun 2012, Detik melaporkan sekitar 250.000 benda-benda dari abad ke-10 Masehi dijual di Singapura, seperti keramik-keramik, kristal, dan permata ditemukan oleh para penyelam di perairan Laut Jawa di Cirebon pada tahun 2010. Lalu diangkut sama pemburu harta karun dari Belgia yang bekerja sama dengan perusahaan dari Dubai. Awalnya sih dilelang di Indonesia, karena tidak ada peminat, akhirnya dibubarkan. Kemudian pada tahun 2017, Mogabe melaporkan ada kapal Cina yang melanggar teritori wilayah Indonesia. Tanpa dokumen yang rinci, kapal ini juga melakukan pengangkatan BMKT di sekitar perairan Kepulauan Anambas, Riau. Namun jejak kapal tersebut tidak bisa dilacak dengan cepat. Banyak peninggalan era kerajaan yang alih-alih disimpan di Museum Nasional ternyata dipamerin di luar negeri. Contohnya nih yang berada di Ethnological di Museum Vatikan. Di sana terdapat replika relief dari Candi Borobudur, patung Trimurti Dewa Agama Hindu Indonesia, Al-Quran Mini dari abad ke-19, kayu salib berukir buatan suku Asmat, dan wayang Jawa patung Buddha dari peradaban tua Indonesia. Barang-barang ini dibawa oleh para misionaris yang bekerja di gereja dan sudah menjelajah di berbagai negara, nggak hanya di Vatikan. Di Perancis, tepatnya di Museum des Beaux-Arts, terdapat koleksi etnologi Indonesia seperti kain sarung dari Jawa Timur, pakaian adat suku Asmat Papua, patung batu lombok ukiran kayu Maluku, dan perhiasan-perhiasan kuno dari beberapa wilayah Nusantara. Ya, setidaknya ada di sekitar 218 benda-benda etnologi di museum ini. Sedangkan di Museum Museo de Música Etnica di Beranda, salah satu museum di Carafa, Murcia, Spanyol mengoleksi alat musik dari penjuru dunia, termasuk Indonesia, yakni gamelan Jawa,
kentongan, angklung dari Jawa Barat, dan sasando dari Nusa Tenggara. Rangkaian alat musik gamelan yang lengkap dipamerkan di museum seperti gendang dan gong. Nah, gamelan lain juga ada yang dipamerkan di museum yang terkenal di Jerman, yaitu Museum Keyfordet. Mereka menyimpannya plus mengenalkannya dan cara penggunaannya. Museum ini juga terkenal dengan koleksi keris milik Pangeran Diponegoro, yaitu keris Kiai Omyang. Satu peninggalan masyarakat Aceh di masa lampau berada di Museum Nasional Denmark di sekitar 142 etnografi peninggalan peradaban Aceh dari tahun 1850-an hingga 1900-an. Dipamerkan di museum ini dari bendera, perisai, dan selendang. Sedangkan peninggalan Majapahit banyak yang terdapat di salah satu museum yang ada di Amerika Serikat, yaitu Metropolitan Museum of Art. Mengoleksi barang di era kerajaan Majapahit juga ada patung babi simbol kemakmuran Majapahit. Di zaman dulu ada juga piring kuno dan pedati perunggu. Oh iya, ada satu lagi, mungkin kalian jarang mendengarnya. Peninggalan masa kerajaan Kahuripan. Berangka di tahun 1041 Masehi, prasasti yang menjadi satu-satunya prasasti berisi silsilah raja-raja dari pendahulu Erlangga, yaitu Raja Kahuripan di Jawa Timur, di bawah Thomas Stamford Raffles, dan sekarang berada di museum yang ada di Calcutta, India. Tapi dikabarkan tidak terawat, namanya pun katanya sudah diganti, yaitu menjadi Calcutta Stall atau prasasti Calcutta. Nah, Belanda yang pernah menjajah Nusantara mengambil setidaknya 5.500 barang dari alat musik kuno, wayang dan topeng, hingga 21.000 artefak tekstil khas. Kesemuanya itu disimpan di Trompet Museum, museum dengan koleksi terbanyak datang dari Indonesia. Namun pada tanggal 20 November 2019, sebanyak 1.499 benda-benda bersejarah dari musik Nusantara yang ada di Delft, Belanda dipulangkan ke Indonesia. Usaha yang sudah dilakukan sejak tahun 2015. Sebelumnya, kunjungan resmi Presiden Jokowi tahun 2016 ke Belanda, beliau menerima sebilah badik Bugis dari Perdana Menteri Belanda, yaitu Mark Rutte. Penyerahan ini menggenapi jumlah benda-benda yang dipulangkan menjadi 1.500. Tapi itu bukan pertama kali ya. Dimulai pada masa kepemimpinan Soekarno tahun 1954, Belanda telah mengembalikan beberapa benda yang diambil pada masa kolonial, seperti tengkorak Sangiran, Propah Kitab Negara Kertagama, Arca Prajina Paramita, tengkorak Trinil Dubois, naskah Melayu, Jawa, Sunda, dan Madura, dan dokumen peran serta peta kuno. Nusantara memang sangat populer dahulunya selain karena kekayaan alamnya, juga corak masyarakat yang beragam. Tapi enggak selamanya menjara atau mengambil paksa ya. Beberapa benda bersejarah ada di negeri orang itu karena diberikan langsung sebagai cenderamata. Seperti Alfred Russel Wallace dalam karyanya The Malay Archipelago yang mengisahkan dirinya menerima relief Durga Mahisasura Mardini sebagai hadiah dari tanah Jawa saat ia berkunjung. Beredar kabar liar mengatakan terdapat uang senilai 1,7 triliun rupiah mengendap di Bank Swiss. Namun setelah ditelusuri beberapa media, kabar tersebut tidak jelas tanpa info valid dan menyimpan misteri. Mengapa bisa ada di sana dan kemanakah uang itu sekarang? Yang terkait kabar tersebut, tersiar kabar juga tentang perjanjian Memorita Grand Hilton antara John F. Kennedy dan Soekarno di Jenewa, Swiss pada tahun 1963. Isinya adalah Soekarno memberikan 57.000 ton emas kepada Amerika Serikat sebagai utang. Namun banyak sekali kejanggalan atas berita tersebut, sehingga disebut sebagai legenda urban karena belum bisa dipastikan kebenarannya. Lalu bagaimana nasib yang belum dipulangkan? Entahlah. Tapi apakah seharusnya dipulangkan? Jika memang hal itu penting untuk menelusuri jejak sejarah Nusantara, mungkin dipulangkan aja ya, atau berbagi rencana riset dengan peneliti di luar negeri.